Shalom. Selamat pagi anak-anak SD Kristen Ketapang, Cibubur dan Jakarta. Hari ini kita akan berbakti bersama. Yang melayani dalam kebaktian siswa hari ini adalah guru-guru dari Ketapang, Cibubur. Saya Miss Dear Dan saya Mr. Angelus. Pemain musik kita adalah Mr. Ranto. Wah, tidak terasa di bulan Mei ini kita akan belajar hukum ke-8 dari 10 firman Tuhan. Miss dan Mister berharap kita semua dapat mengerti dan menaati perintah Tuhan ini dalam hidup kita. Tema kita dalam kebaktian hari ini adalah jangan mencuri. Namun sebelum memulai kebaktian kita, mari bersatu teduh sejenak. Kita minta Tuhan hadir dan menguasai setiap kita sehingga kita dapat berbakti dengan tertib. Saat teduh dimulai. Amin. Kita bersyukur karena Tuhan selalu baik dalam kehidupan kita. Kita masih ada sampai hari ini karena Tuhan mau kita melakukan yang terbaik dalam hidup kita, untuk diri kita sendiri, untuk keluarga kita, dan terlebih untuk Tuhan. Mari kita pujikan bersama-sama, Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu, dan biarlah hidup kita hari demi hari selalu membuat Tuhan tersenyum. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu, Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Kita angkat pujian ini dari awal. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu, Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku.
Mari anak-anak, sebelum kita memulai kebaktian kita akan bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas hari baru yang boleh kami terima hingga pada saat ini. Engkau melindungi tidur malam kami dan Engkau izinkan kami bangun dengan tubuh yang lebih segar. Tuhan Yesus, berkatilah kami semua agar bisa mengikuti kebaktian ini dengan baik dan tertib. Tuhan Yesus, demikianlah doa kami ini yang kami antarkan melalui penerangan Kristus Tuhan kami. Amin. Anak-anak, Tuhan menciptakan kita untuk memuji dan memuliakan Dia. Mari kita mengingat diri kita bahwa apapun yang kita lakukan, Tuhan melihatnya. Mari bersama-sama kita nyanyikan pujian Mata Tuhan Melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, yes, apa yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, yes, apa yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Kita tetap memuji Tuhan karena kita percaya bahwa Tuhan yang menciptakan kita adalah Tuhan yang juga selalu mencukupkan semua yang kita butuhkan. Mari kita bersama menyanyikan lagu pujian Jangan Kamu Khawatir. Jangan kamu khawatir, burung di udara Dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang Dia hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan minum pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. Aku tidak khawatir, burung di udara Dia pelihara. Aku tidak khawatir, bunga di padang Dia hiasi. Aku tidak khawatir, apa yang ku makan minum pakai. Aku tidak khawatir, Bapa di surga memelihara. Efesus 4 ayat 28 mengatakan, orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Firman Tuhan ini jelas mengatakan kepada kita untuk menjadi orang yang mau melakukan pekerjaan yang baik dalam hidup kita. Tetapi kadang kita masih sering menyakiti hati Tuhan dan tidak taat pada Tuhan. Oleh sebab itu, saat ini kita akan mempersiapkan hati kita untuk mengakui segala kesalahan kita. Sebelumnya, kita mau menaikkan pujian DOSA, itu dosa. DOSA itu dosa, jangan lakukan. DOSA itu dosa, Yesus tak suka. Mari lakukan semua firman Tuhan, jauhi pelanggaran. Janganlah mencuri, janganlah berbohong. DOSA.
firman Tuhan, jauhi pelanggaran. Janganlah mencuri, janganlah berbohong. DOSA. Anak-anak, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami hari ini datang kepadamu memohon ampun karena kami seringkali menyakiti hati Tuhan, menyakiti hati orang tua kami, menyakiti hati guru-guru kami, menyakiti teman-teman kami. Dan mungkin juga ada perbuatan kami yang tidak menyenangkan hati-Mu. Tuhan Yesus yang baik, kiranya Engkau yang mengampuni setiap dosa dan pelanggaran kami, dan ajar kami supaya kami tidak melakukan kesalahan yang sama lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Sekarang kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Hari ini firman Tuhan akan dibawakan oleh Ibu Pendeta Aronika. Namun sebelumnya, mari kita menyanyikan lagu Ku Mau Mendengar Firman Tuhan. Berbicaralah ya Tuhan, aku siap mendengarkan. Ku mau mendengar firman Tuhan, hati dan telingaku siapkan. Berbicaralah ya Tuhan, aku siap mendengarkan. Shalom, selamat pagi untuk anak-anakku sekalian dimanapun kalian berada hari ini. Kita mengucap syukur kepada Tuhan kalau Tuhan masih memberikan kita nafas hidup, Tuhan masih memberikan kita kesehatan, kekuatan, bahkan kita diberikan kesempatan untuk boleh beribadah sekalipun melalui YouTube. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, Ibu Ika mengajak kita semua untuk berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami datang kepadamu. Kami sungguh mengucap syukur karena Tuhan, Engkau memberikan kami lagi kesempatan untuk boleh merenungkan firman Tuhan di dalam ibadah SD SKK. Kami rindu Tuhan memberkati kami semua, telinga kami ketika mendengar firman Tuhan, hati kami juga boleh diberikan roh untuk taat kepada Tuhan, supaya kami juga boleh menerima berkat yang dari Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anakku sekalian, dimanapun kalian berada saat ini, Bu Ika mengajak kita semua untuk membuka Alkitabnya masing-masing di Keluaran 20 ayat yang ke-15. Mari silahkan semua anak-anak membuka Keluaran 20 ayat 15. Kalau sudah menemukannya, Ibu Ika mengajak kita semua untuk membacanya 3 kali bersama-sama. 2, 3. Jangan mencuri. Jangan mencuri. Jangan mencuri. Ini kalimatnya pendek sekali ya anak-anak sekalian. Nah, kalau kita memperhatikan, ini adalah hukum ke-8 dari 10 hukum Tuhan bagi umat Israel. Ketika mereka keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan, Tuhan memberikan hukumnya, Tuhan memberikan perintah-perintahnya kepada umat Israel. Supaya apa?
supaya mereka belajar untuk taat kepada Tuhan, dan juga supaya Tuhan boleh memberkati mereka semua. Anak-anak sekalian, kalau kita melihat di televisi atau di media sosial, seringkali terjadi yang namanya perampokan atau pencurian, di mana orang tertentu atau sekelompok orang mengambil apa yang tidak menjadi haknya, atau dengan kata lain merampas apa yang menjadi milik orang lain. Nah, kalau kita memperhatikan hukum yang ke-8 ini diberikan Tuhan kepada umat Israel. Supaya apa? Mereka boleh menghargai setiap berkat Tuhan yang telah mereka terima. Mereka boleh belajar bersyukur untuk setiap berkat Tuhan yang mereka boleh terima dari Tuhan. Dan mereka juga boleh menggunakan setiap berkat Tuhan dengan penuh tanggung jawab. Nah, kalau dikatakan mencuri, mungkin anak-anak berpikir, berarti kalau mencuri itu kita mengambil milik orang lain atau kita merampas apa yang menjadi hak orang lain. Nah, tetapi ternyata anak-anak sekalian, pengertian dari jangan mencuri ini juga punya pengertian yang sangat luas. Nah, ini bisa berkaitan dengan harta benda, tapi juga bisa berkaitan dengan waktu dan banyak hal lainnya. Ini bukan hanya bicara bagaimana kita mengambil milik orang lain, tapi milik kita sendiri pun kita bisa dikatakan mencuri. Ketika apa, anak-anak? Ketika apa yang Tuhan berikan kepada kita, kita gunakan dengan tidak tepat. Misalnya, kita punya uang jajan, ya. Saya tidak tahu anak-anak punya uang jajan satu hari diberikan orang tuanya berapa. Katakanlah 10.000. Ketika kita diberikan uang jajan 10.000, kita memboroskannya dengan hal-hal yang tidak berguna atau tidak terlalu penting. Nah, ini juga sama pengertiannya. Jadi walaupun itu milik kita sendiri, tapi kita tidak punya rasa tanggung jawab untuk melakukan apa yang harus kita lakukan. Ya, kita mensyukuri apa yang menjadi berkat Tuhan, kita bertanggung jawab untuk apa yang Tuhan sudah percayakan bagi kita. Tetapi ketika kita memboroskannya, kita sedang melakukan sesuatu yang tidak memuliakan Tuhan. Atau sebaliknya, kita punya berkat Tuhan tapi kita begitu pelit, kita simpan sedemikian rupa, bahkan kita sangat sulit untuk membantu orang lain. Nah, ini juga sama dengan kalimat jangan mencuri. Atau kalau misalnya itu adalah milik orang lain, ketika orang lain punya sesuatu dan kita mengambilnya, merampasnya, nah itu juga sama artinya jangan mencuri. Nah, di sini juga ketika kita meminjam milik orang lain tapi kita tidak mengembalikannya, itu juga sama. Kita sedang mencuri milik orang lain. Atau katakan kita punya hutang tapi kita tidak punya niat untuk mengembalikan hutang kita, itu juga sama dengan mencuri. Nah, artinya jangan mencuri itu punya makna yang sangat luas sekali ya, anak-anak sekalian. Nah, di sini kita melihat 2 Korintus pasal 8 ayat 21, Paulus berkata, karena kami memikirkan yang baik bukan hanya di hadapan Tuhan, tetapi juga di hadapan manusia. Paulus ingin berkata kepada jemaat yang dia layani di Korintus bahwa Paulus tidak hanya memikirkan yang baik di hadapan Tuhan, tapi juga di hadapan manusia. Dia mau di hadapan Tuhan, dia berbuat yang baik, tapi di hadapan sesama juga dia harus melakukan hal yang baik. Jangan ketika kita berkata, Tuhan, saya mau jujur di hadapan Tuhan, tetapi kepada sesama kita tidak
jujur. Nah, ini juga tidak boleh. Maka kalau kita memperhatikan di sini anak-anakku sekalian, melalui bagian firman Tuhan ini, supaya umat Tuhan dan setiap kita tidak melakukan sesuatu yang tidak mempermuliakan Tuhan. Anak-anak sekalian, kalau Tuhan memberikan perintah ini supaya mereka juga boleh menikmati berkat dari sebuah ketaatan. Jadi itu tidak membuat mereka tersiksa dan menderita, tapi justru ketika mereka taat, mereka akan menikmati berkat Tuhan. Jadi seseorang yang jujur, seseorang yang bertanggung jawab, mereka akan menikmati sukacita yang dari Tuhan. Jadi 3 hal yang kita belajar. Bagaimana caranya kalau kita terlepas dari hukum yang ke-8 ini, jangan mencuri. Yang pertama, ingat ya nak, yang pertama kita harus belajar bersyukur. Jadi kita bersyukur untuk apa yang kita miliki. Yang kedua, kita belajar untuk menghargai. Kita menghargai setiap berkat yang kita terima. Apakah itu kesehatan, apakah itu kepintaran, apakah itu harta benda, kita mau menghargai semuanya sebagai berkat yang datang dari Tuhan. Yang ketiga, kita belajar bertanggung jawab. Ya, jadi kita tidak pelit sekali dengan apa yang kita punya, tapi kita juga tidak boros terhadap berkat yang kita miliki. Tapi kita juga belajar untuk mengelola, untuk menggunakan setiap berkat yang Tuhan percayakan kepada kita. Nah, kita juga belajar bersyukur untuk apa yang Tuhan berikan kepada orang lain. Kita belajar menghargai apa yang dimiliki oleh orang lain. Dan kita juga belajar untuk menerima orang lain, bertanggung jawab terhadap apa yang mereka miliki. Nah, anak-anakku sekalian, dari bagian firman Tuhan ini, ketika kita menaatinya, Tuhan akan memberkati setiap kita. Tentu kita mau diberkati oleh Tuhan. Amin. Maka kita mau belajar bersyukur untuk setiap anugerah yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Kiranya firman Tuhan ini boleh memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur karena hukum Tuhan yang Tuhan berikan bagi kami. Ketika umat Israel keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan, mereka diberikan hukum Tuhan supaya mereka belajar hidup sebagai anak-anak Tuhan. Kami pun sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus, kami sudah diampuni oleh Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus memberikan hukum ini bagi kami semua, supaya kami juga boleh hidup sebagai anak-anak terang. Tuhan Yesus tolong kami semua, supaya hukum Tuhan ini boleh kami taati, dan berkat Tuhan boleh tercurah bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Kita akan mengucapkan pengakuan iman percaya kita. Saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Letakkan tangan kanan di dada. Bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman percaya kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli dengan berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus,
gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang mengingatkan kita untuk jangan mencuri. Sekarang, kita mau menyatakan bahwa diri kita mau percaya dan taat. Kita percaya bahwa Tuhan akan menyediakan semua yang kita butuhkan. Mari kita angkat pujian, percaya dan taat. Bila ku berjalan bersama Tuhanku dalam terang cahaya firman-Mu, bila aku taat, pasti Tuhan dekat pada yang percaya dan taat. Percayalah dan taat padanya, tiada jalan lain. Percaya dan taat. Aku kan bertelur di kaki Tuhanku dan berjalan di sisi Tuhan. Sabdanya ku turut, perintahnya ku ikut, karena ku percaya dan taat. Percayalah dan taat padanya, tiada jalan lain. Percaya dan taat. Anak-anakku sekalian, kita akan berdoa syafaat bersama-sama. Kita mau mengarahkan hati kita kepada Tuhan dan kita memohon anugerah Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk hari ini kami boleh datang di hadapan Tuhan, membawa setiap permohonan kami, doa syafaat kami di hadapan Tuhan. Bapa, kami berdoa Engkau kiranya memberkati untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Berkatilah Tuhan para pemimpin kami, mulai dari presiden, wakil presiden, seluruh menteri dan kabinet kerjanya. Kami juga berdoa untuk TNI, Polri. Kami berdoa untuk semua gubernur, wali kota, camat, bupati, sampai RT, RW. Tuhan berkatilah mereka di dalam menjalankan tanggung jawab mereka. Biarlah hikmat Tuhan boleh menolong mereka untuk boleh menjalankan tanggung jawab mereka di hadapan Tuhan dan seluruh masyarakat Indonesia. Bapa di sorga, saat ini kami juga berdoa untuk semua teman-teman kami kelas 6 SD yang akan menghadapi bahkan sedang mengikuti ujian. Tuhan kiranya memberkati mereka dengan kesehatan, kekuatan. Tuhan juga memberkati seluruh persiapan mereka. Tuhan berikanlah daya ingat yang baik supaya mereka juga boleh mengakhiri pendidikan di kelas 6 SD dengan pertolongan Tuhan. Kami juga berdoa untuk persiapan kelas 1 sampai kelas 5 menghadapi PATB. Tuhan kiranya juga pimpin dan sertai supaya semua yang dipersiapkan diberkati oleh Tuhan dan mereka juga diberikan kesehatan oleh Tuhan supaya mereka boleh melewati untuk ujian PATB ini juga dengan baik. Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk semua orang tua siswa yang sudah berjerih lelah untuk menyekolahkan anak-anak mereka. Tuhan berkatilah pekerjaan mereka, Tuhan berkati hidup mereka. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk sekolah Kristen Ketapang. Kiranya Tuhan memakai untuk sekolah ini juga boleh terus menjadi berkat. Para pendidik, para guru, dan juga semua staf karyawannya Tuhan berkati.
supaya melalui setiap mereka juga anak-anak didik yang boleh menuntut ilmu di sekolah Kristen Ketapang juga boleh diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kami menyerahkan untuk setiap doa syafaat kami ini hanya ke dalam tangan Tuhan yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anak-anak sekalian, kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu untuk seluruh rangkaian ibadah yang sudah disertai dan diberkati oleh Tuhan. Biarlah Engkau yang memberkati kami semua untuk melanjutkan seluruh aktivitas kami. Mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan dan kita terima berkat Tuhan. Kiranya kasih dari Allah Bapa kita, penyertaan dari Tuhan Yesus Kristus, penghiburan dari Allah Roh Kudus menyertai dan memberkati kita semua dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Sekarang ibadah kita sudah selesai. Mari kita bersaat teduh sejenak. Amin. Kebaktian kita sudah selesai. Tetap semangat, jaga kesehatan, selamat menikmati berkat Tuhan hari ini, dan Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye, sampai ketemu kembali. Bye. Shalom. Shalom.